Viral pengakuan Susno 2 jam dapat teror dari gerombolan oknum polisi. Keluar isu ini kalau saya melihat, ini kan yang bonceng. Ya, dari dalam apa dari luar? Ya bisa saja dari dalam bonceng. Kan, wah goyang polisi ini. Kalau goyang kenapa pejabat ini nggak digeser? Kalau digeser bintang 3 kan ada kesempatan bintang 2 naik. Bintang 1 naik. Bintang 3 yang ini pensiun. Masuk akal ya? Nah, masuk akal begitu. Dan bisa juga ada benarnya. Nah, jadi bisa dimanfaatkan ini untuk menjatuhkan yang di atas. Bisa juga ini ada benarnya, tapi sudah dilaporkan tidak digubris. Kekuatan karena kita tahu ya banyak masalahnya, ada ranjau-ranjaunya di dalam. Banyak ranjau. Pemerintah percaya Kapolri bisa menyelesaikan ini, tapi jangan terlalu lama. Saya tidak akan menerangkan berapa besarnya sebelum menghitung, tapi semua orang merasakan. Semua orang merasakan itu. Ada ranjau dari dalam. Tentang masalah-masalah besar di Polri itu kan banyak ranjau dari dalam. Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dibereskan. Demikian juga masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Jadi dari pertama itu kan kita sudah disajikan kebohongan besar ya. Kebohongan besar yang diumumkan oleh Bintang 1 waktu itu Kadif Humas Polri. Kebohongan itu kemudian diralat. Kapolri bilang tidak ada pelecehan seksual dan tidak ada perencanaan pembunuhan. Itu institusi yang mengumumkan secara resmi ya. Ini kita bicara soal Putri Sambo. Kita tuh nggak mikir ya bahwa ada mamanya Joshua itu nangis nggak berhenti. Saya aja kalau ngomongin soal dia tuh sampai sesek, tau nggak? Karena dia itulah yang menanti-nanti kesaksian dari Putri. Nah, kalau di situ ada dugaan ataupun keterlibatan dari Bu PC, tentunya kalau kita konstruksikan sesuai dengan pasal 340 pembunuhan berencana, maka patut diduga bisa saja Bu Putri sebagai tersangka dalam laporan ini, ya. Namun dalam hal lain, dalam dugaan peristiwa pidana yang lain, ada hal lain selain ini yang patut diduga juga sebagai suatu perbuatan delik, gitu ya. Seperti contohnya membuat pelaporan palsu, lalu melakukan obstruction of justice, lalu melakukan pencemaran nama baik, lalu menyiarkan pemberitaan bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat sesuai dengan pasal 14 ayat 1. Viral pengakuan Susno 2 jam dapat teror dari gerombolan oknum polisi. Mantan Kabareskrim Komjen Susno 2J selalu menjadi sorotan ketika melontarkan statement di media. Kali ini ia mengaku mendapat teror dari gerombolan oknum polisi. Ia menduga teror tersebut terjadi lantaran dirinya kencang menyuarakan keadilan dalam kasus pembunuhan Brigadir J.A. atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan alasan menyuarakan keadilan, Susno 2J pun mengaku tidak takut dengan teror-teror seperti itu. Hal itu karena dia mengaku sudah mempunyai banyak pengalaman selama 35 tahun berkarir di kepolisian. Ia mengaku sering menangkap pelaku dan pernah ditangkap juga meskipun penangkapan terhadap dirinya direkayasa. Susno 2J menceritakan pengalaman tak enak itu terjadi pada 16 Agustus 2022. Susno 2J menceritakan hal tersebut saat mengunjungi kantor redaksi Tribunnews.com di Palmerah, Jakarta Selatan. Seperti diketahui sejak awal peristiwa pembunuhan Brigadir J, Susno 2J kerap diundang menjadi narasumber di televisi nasional. Susno 2J bersama sejumlah mantan petinggi Polri juga sering dialog di kanal YouTube Polisi Polisi. Susno 2J menceritakan sejumlah oknum polisi menggunakan mobil dinas berplat Jakarta datang ke lokasi tambang putrinya di Lahat, Sumatera Selatan. Susno 2J menyebut mereka sebagai polisi liar karena tidak membawa surat tugas. Untuk memastikan apakah oknum polisi itu kiriman dari Jakarta atau tidak, Susno 2J pun sampai menghubungi Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Baru beberapa hari lalu sejumlah anggota polisi tiba-tiba datang ke tempat usaha pertambangan Red Anak Sail di Lahat.
kata Susno Duaji. Susno Duaji merupakan satu di antara sosok yang vokal menganalisa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Susno lalu kembali menceritakan polisi yang datang ke tempat usaha anaknya itu berasal dari Jakarta dengan membawa mobil dinas, termasuk di dalamnya mobil Indonesia Automatic Fingerprint System atau Inavis. Ini plat mobilnya dari Jakarta, ada mobil Inavis juga, ucap Susno Duaji. Ia sempat memperlihatkan foto-foto anggota polisi dan mobil dinasnya yang mendatangi bisnis anaknya pada 16 Agustus 2022 lalu itu. Susno Duaji melanjutkan, kalau nggak mau neror saya atau anak saya, apalagi tujuannya? Ia lalu menelpon Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Komjen Agus Andrianto, kata Susno, mengungkapkan tidak pernah mengirimkan anggotanya ke tempat bisnis putrinya itu. Wah, itu liar bang, kata Agus Andrianto kepada Susno Duaji melalui telepon. Lalu dari mana polisi-polisi yang datang ke tempat usaha anaknya itu? Mungkin mereka mau meminta saya diam, tapi saya tidak akan takut, kata Susno Duaji. Bekas Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu mengaku tidak akan diam. Ia berjanji akan terus bersuara selama masih melihat ada ketidakadilan dalam kasus penembakan Brigadir J, tak peduli harus menghadapi banyak teror. Ini mantan polisi, 35 tahun berkarir sebagai polisi, sering nangkap orang, pernah juga ditangkap. Walaupun penangkapan itu sebuah rekayasa, kata Susno. Ia bercerita sewaktu aktif jadi anggota Polri pernah mengalami ketidakadilan sehingga ditangkap dan dituduh korupsi. Menurutnya apa yang dialaminya itu hanya mengarah pada harga dirinya seorang. Tapi dalam kasus ini, rekayasanya menyangkut nyawa. Ada yang tewas, ada keluarga yang kehilangan anaknya. Saya nggak bisa terima yang seperti ini, karena itu saya akan terus bersuara. Saya tidak akan takut dengan teror seperti itu, tegas Susno Duaji. Menurut dia, Kadif Propam Polri dapat menentukan seseorang aparat Polri yang ingin bersekolah, naik pangkat hingga segala hal terkait promosi jabatan. Dia menentukan hitam putih seorang aparat mau promosi, bebar Susno Duaji. Ia mencontohkan seorang anggota Polri yang diperiksa oleh Propam karena ada laporan terkait suatu masalah, bisa batal mendapat kenaikan pangkat. Lebih lanjut, soal hitam putih promosi jabatan seorang Kadif Propam jadi kepanjangan tangan Kapolri. Pasalnya, laporan Kadif Propam ke Kapolri ini jadi catatan khusus apakah seseorang anggota Polri akan digeser dari jabatan setelah itu atau tidak. Ini sampai ke bawah, sampai ke Kapolres Indonesia, terangnya. Ia memberikan contoh lain, bila ada pengaduan masyarakat di mana pelayanan di satu Polres atau Polsek tidak bagus atau diduga terlibat melindungi narkoba, maka akan jadi catatan Propam. Propam akan memberikan pertimbangan apa kepolisi yang terlibat dapat dipromosikan, apa tidak. Artinya Propam ini menentukan nasib seseorang termasuk karir aparat, jelas Susno Duaji. Menurut dia hal tersebut sudah lumrah dan bukan hanya di Polri tapi termasuk di kementerian, di militer, di institusi lain. Orang-orang yang mengganjal jabatan seperti ini ya yang menentukan nasib orang yang powerful. Di atas dia Kadif Propam Red, ini ya Kapolri, jelas Susno. Terkait kasus pembunuhan Brigadir J, Mabes Polri telah menetapkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mencopot posisi Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri dan kini menahannya. Tak hanya itu, tim Sus Polri bentukan Kapolri juga mendapati puluhan anggota Polri diduga terlibat merekayasa pembunuhan Brigadir J. Mereka dari berbagai tingkatan, mulai dari perwira tinggi, perwira menengah hingga bintara. Yang menduga teror tersebut terjadi lantaran dirinya kencang menyuarakan keadilan dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan alasan menyuarakan keadilan, Susno Duaji pun mengaku tidak takut dengan teror-teror seperti itu. Hal itu karena dia mengaku sudah mempunyai banyak pengalaman selama 35 tahun berkarir di kepolisian. Ia mengaku sering menangkap pelaku dan pernah ditangkap juga meskipun penangkapan terhadap dirinya direkayasa. Susno Duaji menceritakan pengalaman tak enak itu terjadi pada 16 Agustus 2022. Susno Duaji menceritakan hal tersebut saat mengunjungi kantor redaksi Tribunnews.com di Palmerah, Jakarta Selatan. Seperti diketahui sejak awal peristiwa pembunuhan Brigadir J, Susno Duaji kerap diundang menjadi narasumber di televisi nasional. Susno Duaji bersama sejumlah mantan petinggi Polri juga sering dialog di kanal YouTube Polisi Oh Polisi.
Susno 2J menceritakan sejumlah oknum polisi menggunakan mobil dinas berplat Jakarta datang ke lokasi tambang putrinya di Lahat, Sumatera Selatan. Susno 2J menyebut mereka sebagai polisi liar karena tidak membawa surat tugas. Untuk memastikan apakah oknum polisi itu kiriman dari Jakarta atau tidak, Susno 2J pun sampai menghubungi Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.